Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Biomimikri dari Institut Teknologi Sumatera. Izin memperkenalkan diri. Saya Dinda Kanaya Tabita, NIM 120 bersama rekan-rekan saya Ahmad Mikail Arifin, NIM 120 M. Wisnu Faikal, NIM 120 M. Reynaldi Dwi Saputra, NIM 120 Satria Fadilah Akbar, NIM 120 Mari kita bahas biomimikri. Apa itu biomimikri? Biomimikri adalah proses peniruan inovasi yang ada di alam kemudian mengaplikasikannya pada teknologi yang dapat dimanfaatkan manusia. Harapannya adalah dengan menerapkan sistem yang ada di alam sebagai acuan desain, manusia dapat mengembangkan produk dan teknologi yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menjawab tantangan teknologi yang dihadapi manusia. Berikut ini contoh aplikasi yang dikembangkan oleh manusia terinspirasi oleh alam adalah pakaian olahraga wingsuit yang terinspirasi dari hewan sugar glider. Sugar glider atau nama biologinya Petaurus breviceps dikenal memiliki selaput yang memanjang di antara kaki depan dan belakang. Karena memiliki penampilan dan kebiasaan yang sangat mirip, hewan ini kerap dianggap sebagai tupai terbang, padahal keduanya adalah spesies yang berbeda. Perbedaan di antara keduanya adalah sugar glider merupakan hewan marsupial, sementara tupai terbang adalah hewan pengerat. Bagian atas kepala sugar glider memiliki garis dan corak yang khas, sementara tupai terbang terlihat polos tanpa corak. Ekor sugar glider juga lebih tebal, berbeda dengan ekor tupai terbang yang pipih tipis dan lembut. Meski berukuran mungil dengan panjang 24-30 cm dan berat 115-140 gram, nyatanya hewan ini bisa melompat hingga sejauh 150 kaki atau 50 meter. Kemampuan melompat ini digunakan untuk menghindari predator, mencari makanan, dan melompat dari satu dahan ke dahan lain di habitat aslinya. Mereka melompat dengan kaki depan dan belakang yang terentang lebar. Sugar glider juga bisa mengarahkan diri ke posisi tujuan dengan cara menggerakkan anggota badan. Misalnya, ketika ingin belok ke kiri, sugar glider akan menurunkan lengan kirinya. Begitu pula sebaliknya. Rahasia di balik nama sugar glider berkaitan dengan kebiasaan makan mereka. Sugar glider suka makan makanan manis, seperti buah segar atau sayur-sayuran. Selain itu, sugar glider juga memakan nektar, serangga, telur burung, dan kadal di habitat aslinya. Sementara, nama glider didapat dari membran luncur yang dimiliki di sela-sela kakinya. Membran ini membentang dari pergelangan tangan ke pergelangan kaki dan memungkinkan mereka untuk meluncur dari satu tempat ke tempat yang lain. Sugar glider bertahan hidup hingga 9-10 tahun. Jika dipelihara dengan baik, bisa bertahan hingga usia 12-15 tahun. Usia ini setara dengan masa hidup anjing atau kucing peliharaan pada umumnya. Di sisi lain, jika hidup di alam atau habitat aslinya, sugar glider memiliki rentang hidup yang lebih pendek. Hal ini disebabkan oleh gangguan predator alaminya, seperti ular, kucing, liar, rubah, hingga burung hantu. Sama seperti kanguru dan hewan marsupial lain, sugar glider juga punya kantong di perutnya. Hanya sugar glider betina yang punya kantong ini, yang digunakan untuk melindungi, membesarkan, dan membawa anak mereka yang masih kecil. Kantong ini berada di perut dan dapat membesar atau mengecil dengan fleksibel. Setelah anak-anak sugar glider lahir, mereka akan merangkak ke dalam kantong induknya. Di dalam kantong itulah mereka tetap merasa hangat dan tumbuh secara normal. Rata-rata anak sugar glider hidup di kantong tersebut selama 8-10 minggu sampai mereka siap untuk tinggal di luar kantong induknya. Di habitat aslinya, sugar glider adalah hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Pada umumnya, mereka tidur siang di siang hari dan baru aktif ketika malam menjelang. Matanya yang besar membantunya melihat lebih jelas di malam hari, dan telinganya yang akan berputar untuk membantu menemukan mangsa dalam gelap. Namun, ketika dijadikan hewan peliharaan, pola tidur sugar glider bisa berubah. Ini karena manusia biasa beraktivitas di siang hari, di mana keberadaan sinar lampu dan suara-suara yang bising akan
mengganggu pola tidur sugar glider. Umumnya, sugar glider jantan mencapai tingkat kematangan organ reproduksi pada usia 4-12 bulan, sementara betina di usia 8-12 bulan. Di alam liar, sugar glider berkembang biak 2 kali dalam setahun. Namun, bila di penangkaran, sugar glider akan berkembang biak lebih dari 2 kali karena hidup di tempat yang aman dan terjamin. Sekitar 81% sugar glider melahirkan 2 anak sekaligus dalam waktu dan 19% melahirkan anak satu saja dalam satu periode kehamilan. Masa kehamilannya sangat singkat, hanya 15-17 hari. Selain itu, ukuran bayinya pun hanya 0,2 gram saja dan akan tinggal di kantong induknya selama 8-10 minggu ke depan. Sejarah wingsuit. Pakaian wingsuit pertama kali dikembangkan oleh Patrick de Gaillardon asal Prancis pada tahun 1990-an. Hingga kini, teknologi dan pembuatannya terus berkembang. Olahraga ini merupakan pengembangan dari terjun payung dengan menambah luas permukaan tubuh manusia untuk peningkatan daya angkat yang signifikan. Pakaian penerjunnya menggunakan pakaian yang didesain khusus, terinspirasi dari hewan, dengan menciptakan area permukaan dengan kain di antara kaki dan ketiak. Pakaian sayap terinspirasi dari pakaian manusia burung. Setelah membuat pakaian sayap komersial pertama, pakaian tupai mirip selaput sayap tupai terbang, pakaian kelelawar mirip dengan hewan atau superhero. Penerbangan ini diakhiri dengan parasut sehingga memudahkan penerbangan terjun bebas. Latar belakang bermula dari terjun payung yang dikembangkan dari inspirasi hewan sugar glider dengan modifikasi teknologi yang semakin canggih, seperti melakukan aktiviti dengan selamat yang memerlukan jumper untuk menjadi penerjun langit yang berpengalaman, juru terbang sayap, dan pelompat base. Diperlukan ratusan lompatan latihan untuk mencapai kemahiran dalam setiap disiplin ini sebelum mempertimbangkan base sayap sehingga aman ketika digunakan terbang di udara. Keuntungan: memiliki daya tarik para penggemar olahraga ekstrim sport. Kedua, mampu bertahan lama melihat keindahan dari ketinggian udara. 3. Memiliki tepi depan yang mampu mengangkat gaya secara signifikan. Keempat, mampu mengurangi hambatan masuk sekaligus mempertahankan tekanan internal yang tinggi. Dan yang kelima, memiliki jumlah saluran masuk udara dan posisinya bervariasi pada desain setelah yang berbeda. Wujud dari prinsip wingsuit. Baju sayap modern menggunakan gabungan bahan untuk membuat bentuk udara. Permukaan utama biasanya dibuat dari ripstop nilon, dengan berbagai bahan yang digunakan untuk memperkuat tepi depan dan mengurangkan seretan. Baju sayap triwing mempunyai 3 individu udara. Ram sayap diletakkan di bawah lengan dan di antara kaki. Reka bentuk sayap-sayap mengenal menggabungkan keseluruhan pakaian ke dalam satu sayap besar. Baju sayap pemula mempunyai luas permukaan yang lebih sedikit dan tekanan dalaman yang lebih rendah. Ini menjadikan mereka lebih mudah dikawal dan cenderung tidak stabil dalam penerbangan. Bahan fabrik yang kurang menjadikannya lebih mudah menggunakan pelongsong juru terbang di akhir penerbangan. Dengan pengalaman, juru terbang dapat memilih untuk menaiki taraf ke pakaian yang lebih maju, yang mempunyai luas permukaan dan peningkatan prestasi meluncur. Bentuk keranjang udara dibentuk oleh tekanan di dalam sayap dan pembinaan jas. Tulang rusuk dalaman membantu membentuk bentuk. Mempunyai bahagian hadapan yang licin sangat penting karena ia merupakan sumber daya tarikan dan tarikan yang paling tinggi. Mengurangkan seretan masuk sambil mengkalkankan tekanan shoot dalam yang tinggi juga penting dalam reka bentuk baju sayap modern. Jumlah saluran masuk udara dan kedudukannya berbeda-beda mengikuti reka bentuk shoot yang berbeda. Pakaian yang difokuskan pada penerbangan gaya bebas sering memiliki lubang masuk di permukaan belakang jas untuk menjaga tekanan internal ketika juru terbang kembali dalam arah menghadap ke atas. Teknik yang pertama, lancarkan. Yang kedua, meluncur. Yang ketiga, penyebaran. Dan yang keempat, penyimpanan rekod. Aplikasi yang digunakan wingsuit digunakan sebagai objek keolahragaan. Salah satu scene dalam film Transformer 3, Dark of the Moon juga memunculkan adegan olahraga ini dan beberapa tanpa menggunakan CGI. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.